Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menuang madu ke dalam gelas? Pasti teman-teman ngerasain kalau madu itu susah banget keluar dari botol dibandingkan dengan air kan? Begitu juga dengan minyak goreng. Waktu dituangkan, minyak itu bakal keluar lebih pelan dan agak kental. Beda banget sama air yang lebih gampang mengalir. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata madu dan minyak goreng itu punya viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air loh. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan viskositas? Faktor apa saja yang mempengaruhinya dan seperti apa persamaannya? Nah, agar pertanyaan ini terjawab, kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, viskositas lebih dikenal sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Dalam fluida berupa zat cair, viskositas dihasilkan oleh kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas diakibatkan karena adanya tumbukan antara molekul-molekul gas. Fluida yang kental seperti madu dan minyak goreng memiliki viskositas yang tinggi sehingga agak susah mengalir. Sebaliknya, fluida yang lebih encer seperti air, viskositasnya rendah sehingga gampang mengalir. Itulah sebabnya aliran madu dan minyak goreng lebih lambat dibandingkan dengan air. Selain mempengaruhi aliran fluida, viskositas juga mempengaruhi gerakan benda yang ada di dalam fluida. Coba bayangkan kalau teman-teman lagi nyemplung ke dalam lumpur yang kental banget. Ketika teman-teman mencoba bergerak, pasti merasa lebih susah kan? Nah, itu karena lumpur memiliki viskositas tinggi, yang berarti cairannya lebih kental. Pada cairan yang kental, partikel-partikel cairan itu saling berikatan dengan lebih kuat, sehingga kalau benda bergerak, cairan itu akan menahan gerakan benda tersebut. Contoh lainnya, coba deh teman-teman gerakin sendok di dalam air, pasti lebih gampang dibandingkan di dalam madu atau minyak goreng. Hal itu terjadi karena air punya viskositas rendah, sehingga tidak banyak hambatan buat gerakan sendok. Jadi, semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin banyak hambatan yang diberikan pada benda yang bergerak di dalamnya. Makanya, benda jadi lebih susah bergerak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Di antaranya adalah: pertama, jenis cairan. Viskositas juga tergantung pada jenis cairannya. Cairan seperti air yang encer punya viskositas rendah, sementara cairan yang lebih kental seperti minyak goreng atau madu punya viskositas tinggi. Kedua, kekuatan ikatan molekul. Molekul-molekul di dalam cairan bisa saling tarik-menarik, dan semakin kuat tarikan antar molekul ini, semakin tinggi viskositas cairan tersebut. Misalnya, minyak goreng punya viskositas lebih tinggi karena molekul-molekulnya saling tarik-menarik lebih kuat dibandingkan air. Ketiga, suhu. Suhu sangat berpengaruh pada tingkat kekentalan suatu fluida. Semakin tinggi suhu, semakin berkurang viskositas fluida. Artinya, suhu berbanding terbalik dengan viskositas. Misalnya, kalau teman-teman panasin madu, madu akan jadi lebih cair dan gampang keluar dari botol. Sebaliknya, kalau cairannya dingin, viskositasnya bisa jadi lebih tinggi dan cairannya jadi lebih kental. Keempat, tekanan. Selain suhu, tekanan juga berpengaruh pada viskositas fluida. Namun, tekanan berbanding lurus dengan viskositas. Artinya, semakin besar tekanan pada fluida, semakin tinggi viskositasnya. Sebaliknya, semakin kecil tekanan pada fluida, semakin rendah viskositasnya. Contohnya pada cairan yang sangat kental seperti oli. Oli menjadi lebih kental pada tekanan tinggi dibandingkan pada tekanan rendah. Nah, teman-teman, oli lebih kental dibandingkan dengan air. Ini berarti viskositas oli lebih tinggi dari air. Ketika teman-teman memasukkan kelereng ke dalam oli dan air secara bersamaan, apa yang akan terjadi? Kira-kira kelereng mana yang akan sampai di dasar terlebih dahulu? Pasti kelereng yang dimasukkan ke dalam air kan? Kelereng yang dimasukkan ke dalam oli yang kental mengalami gaya gesek saat bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum Stokes yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Sir George Stokes pada tahun 1845.
Menurut Stokes, jika suatu benda bergerak di dalam fluida kental dengan kelajuan V, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan partikel fluida. Gaya gesek ini disebut dengan gaya Stokes. Besarnya gaya Stokes berbanding lurus dengan koefisien kekentalan fluida atau eta, jari-jari benda R, dan kelajuan bendanya V. Secara matematis, gaya Stokes dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V. Dengan Fs adalah gaya Stokes satuannya Newton, eta koefisien viskositas satuannya Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon. R jari-jari benda satuannya meter, dan V kelajuan benda dalam fluida satuannya meter per sekon. Ketika sebuah bola dimasukkan ke dalam fluida yang kental, bola tersebut akan mengalami beberapa gaya, yaitu gaya berat W, gaya Stokes Fs, dan gaya Archimedes Fa. Kecepatan bola akan bertambah karena adanya percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola akan mencapai kecepatan maksimum yang konstan. Kecepatan ini dinamakan dengan kecepatan terminal. Besar kecepatan terminal dapat ditentukan dengan persamaan Vt sama dengan 2 kali G kali R kuadrat dibagi 9 kali eta dikali rho bola dikurang rho fluida. Dengan Vt adalah kecepatan terminal satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat, R jari-jari bola satuannya meter, eta koefisien viskositas satuannya Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon. Rho bola massa jenis bola dan rho fluida massa jenis fluida, keduanya dalam satuan kilogram per meter kubik. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, oli sebagai pelumas. Oli merupakan zat pelumas yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Dengan adanya pelumas inilah mesin motor bisa meminimalisir gesekan antara piston dan dinding silinder. Semakin lama digunakan, tingkat kekentalan oli akan berkurang. Jika oli tersebut teman-teman paksakan untuk bekerja, maka mesin kendaraan teman-teman bisa berasap karena daya pelumas oli semakin berkurang seiring berkurangnya viskositas. Sirup dan madu. Sirup dan madu itu kental banget kan? Itu karena viskositasnya tinggi. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin sulit cairan tersebut mengalir. Sirup dan madu adalah contoh yang jelas tentang bagaimana viskositas berperan dalam mengatur aliran cairan. Kecap dan saus tomat. Nah, kecap dan saus tomat itu juga contoh cairan dengan viskositas yang tinggi. Kalau kita perhatikan, mereka nggak langsung tumpah begitu saja dari botol. Semakin kental cairannya, semakin susah dia mengalir. Jadi, perusahaan saus seringkali menyesuaikan viskositas produk mereka supaya nyaman digunakan dan nggak tumpah terlalu cepat, tapi juga tetap mudah keluar dari botol saat dipencet. Minyak goreng. Jika dibandingkan dengan air, minyak goreng tentu memiliki tekstur yang lebih kental. Saat minyak kita gunakan untuk memasak, pasti tingkat kekentalannya akan berkurang. Nah, jika kekentalan minyak berkurang, maka daya pakainya juga tidak akan maksimal. Krim wajah dan lotion. Kalau teman-teman pakai krim atau lotion, teman-teman pasti merasakan teksturnya yang lembut dan mudah dibaurkan ke kulit. Ini juga berhubungan dengan viskositas. Krim wajah dan lotion biasanya dirancang supaya memiliki viskositas yang cukup agar mudah dipakai dan meresap ke kulit tanpa terasa terlalu berat. Jus atau minuman kemasan. Beberapa jus atau minuman kemasan sengaja dibuat dengan viskositas tertentu agar teksturnya lebih enak saat diminum. Misalnya, jus yang dibuat kental supaya terasa lebih berisi dan kaya rasa, atau minuman yang sedikit lebih encer agar mudah diminum. Cat tembok. Agar hasil polesan cat bisa terserap sempurna, orang akan mengatur kekentalan cat sedemikian rupa sehingga optimal untuk digunakan. Jika cat terlalu kental, maka akan sulit untuk diratakan di dinding. Sebaliknya, jika terlalu encer, maka warna cat tidak akan terlihat dengan jelas. Air mengalir melalui pipa. Air tergolong fluida cair atau memiliki viskositas yang sangat rendah.
Itulah mengapa air mudah dialirkan melalui pipa, bahkan pipa yang ukurannya sempit sekalipun. Dari contoh-contoh tadi, kita menyadari bahwa viskositas ternyata sangat mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Seru kan kalau kita bisa paham kenapa hal-hal yang kita pakai setiap hari bisa berfungsi seperti itu. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diketahui sebuah benda berbentuk bola dengan jari-jari R sama dengan 2 cm, dijatuhkan bebas dalam oli. Dari eksperimen didapatkan bahwa kelajuan terbesar yang dicapai bola adalah V sama dengan 5 meter per sekon. Jika koefisien kekentalannya eta sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 Newton sekon per meter kuadrat dan nilai Pi sama dengan 3,14, kita diminta menentukan besar gaya gesek oli atau Fs. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan gaya Stokes. Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V sama dengan 6 kali 3,14 kali 3 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 5 sama dengan 5,65 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Jadi besar gaya gesek oli adalah 5,65 kali 10 pangkat min 2 Newton. Soal kedua. Di sebuah laboratorium dilakukan percobaan tentang viskositas. Sebuah gotri atau logam bulat kecil dijatuhkan ke dalam wadah berisi air mendidih yang memiliki koefisien viskositas eta sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4 Newton sekon per meter kuadrat. Gotri bergerak dengan kecepatan V sama dengan 4,5 meter per sekon. Jika besar gaya gesek yang dialami gotri adalah Fs sama dengan 2,37 kali 10 pangkat min 4 Newton dan Pi sama dengan 3,14, kita diminta menentukan R atau jari-jari gotri tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V, sehingga R sama dengan Fs dibagi 6 kali Pi kali eta kali V sama dengan 2,37 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 3,14 kali 2,8 kali 10 pangkat min 4 kali 4,5 sama dengan 2,37 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2,37 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01 meter atau sama juga dengan 1 cm. Jadi jari-jari gotri tersebut adalah 1 cm. Soal selanjutnya. Sebutir tetes hujan jatuh dengan diameter D sama dengan 0,5 mm, sehingga R sama dengan 0,25 mm, sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter, dan R kuadrat sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Jika koefisien viskositas udara eta sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 Newton sekon per meter kuadrat, massa jenis udara yang berperan sebagai fluida, rho udara sama dengan rho fluida sama dengan 1,3 kg per meter kubik, massa jenis air yang berperan sebagai bola, rho air sama dengan rho bola sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta menentukan VT atau kecepatan terminal sebutir tetes hujan tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan terminal VT sama dengan 2 kali G kali R kuadrat dibagi 9 kali eta dikali rho bola dikurang rho fluida sama dengan 2 kali 10 kali 6,25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 9 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 1000 dikurang 1,3 sama dengan 125 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 16,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 998,7
sama dengan 7,7 meter per sekon. Jadi, kecepatan terminal sebutir tetes hujan tersebut adalah 7,7 meter per sekon. Soal terakhir. Diketahui sebuah bola aluminium berjari-jari R sama dengan 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter, sehingga R kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 meter kuadrat jatuh ke dalam air. Pada soal ini, aluminium sebagai bola dan air sebagai fluida. Jika koefisien viskositas aluminium eta sama dengan 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis aluminium 2700 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita diminta menentukan VT atau kecepatan terminal bola aluminium tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan VT sama dengan 2 kali G kali R kuadrat dibagi 9 kali eta dikali rho bola dikurang rho fluida sama dengan 2 kali 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 2700 dikurang 1000 sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 1700 sama dengan 3,78 meter per sekon. Jadi, bola aluminium tersebut mempunyai kecepatan terminal sebesar 3,78 meter per sekon. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang viskositas. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.